Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Moh Channel. Kali ini atas permintaan beberapa subscriber, saya akan mereview hasil rekaman dashcam yang khusus untuk head unit Android. Ya, kalau soal harga variatif ya, dari mulai ratusan ribu sampai jutaan ada. Tapi kalau ada yang murah, ngapain cari yang mahal? Ya, ini salah satu dari hasil rekaman dashcam yang bisa langsung dilihat di head unit Android ya. Nah, reviewnya akan saya berikan dan nanti akan saya berikan juga bagaimana cara mendownload hasil rekamannya. Untuk itu ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu, dashcam ini kecil ya. Kecil, kebetulan yang saya pakai yang murah, yang ratusan ribu ya. Tetapi catatannya memorinya atau micro SD-nya harus yang bagus ya. Kalau micro SD-nya nggak bagus, dia tidak akan kedap-kedip, artinya tidak bisa membaca micro SD. Bagaimana cara pasang dan install atau pengaturannya sudah ada di video saya yang lain, tinggal dicari saja ya. Nah, ini dashcamnya di sini ya, bisa dipasang di sebelah kiri spion tengah, bisa juga dipasang di sebelah kanan spion tengah. Nah, nanti kalau sudah diinstal aplikasinya ya, itu akan ada tampilan di head unit Android-nya, yaitu ada aplikasi tambahan. Nah, itu ya, namanya Traffic Safety Guard ya. Nah, gimana cara melihat playbacknya atau hasil rekamannya? Ya tinggal klik aja, klik ya. Nah, itu sedang merekam ya. Nah, itu posisinya di atas. Nah, tinggal sentuh, kemudian klik yang ini, kemudian bagian paling atas ini ada tulisan playback. Nah, itulah hasil rekamannya ya. Coba kita pilih saja yang ini. Nah, itu ya, itu hasil rekamannya. Nah, di sebelah kanan, pojok kanan bawah itu ada tombol kunci ya. Sebagaimana dashcam yang lain, dashcam ini juga punya fungsi loop recording ya. Saya pause ya. Artinya kalau memorinya penuh, dia akan menghapus. Nah, jika kita memiliki rekaman perjalanan yang akan disimpan, ya gampang. Supaya tidak terhapus oleh loop recording, tinggal klik aja tombol kuncinya ini ya, klik ya. Nah, maka dia akan masuk ke folder locked, sama dengan folder kalau kita ditenggol atau gesensor ya, ditabrak dari belakang ya, walaupun kita tidak inginkan, tapi itu masuknya adalah ke folder yang locked, yang tidak akan terhapus oleh loop recording. Nah, coba kita lihat yang lain ya. Nah, itu bisa kita locked lagi, kita lihat lagi yang lain ya. Nah, itulah beberapa contoh hasil review siang ya. Nah, saya nanti akan cari yang review sore atau agak malam ya. Ya tentu karena dashcamnya ini murah, jadi mungkin tulisannya aja night vision, tapi sebenarnya dia tidak night vision ya. Tapi untuk dashcam yang harganya 100-200 ribu ya, menurut saya ini sudah cukup bagus. Oke, nanti akan saya cari ya, supaya tidak lama ya, hasil recording yang ini saya lock dulu, hasil recording yang malam ya. Oke, ikuti terus video ini. Oke, nah itu sudah keluar ya, dan saya nyoloknya itu pakai kunci. Jangan ditiru ya, pakai alat yang kira-kira bisa nyolok supaya nggak rusak unitnya ya. Nah, saya pakai kunci. Nah, kalau sudah keluar begitu, tinggal kita ambil dan masukkan ke adapter USB tadi. Ini cara memasukkannya ya. Jadi bagian yang ada pinnya aluminium itu menghadap ke bagian yang besar ke sini ya. Nah, itu ya. Intinya begitu. Nah, kemudian tinggal kita tekan saja. Nah, sampai bunyi klik, baru kita masukkan ke port USB yang ada di head unit Android. Nah, ini sudah saya masukkan.
Nah, langkah berikutnya adalah kita hidupkan head unit Android-nya. Oke, kunci sudah, kontak sudah saya pasang, kita ACC saja. Ya, maka head unit Android akan menyala. Ya, nah kemudian kita masuk ke file manager. Ya. Nah, kemudian kita cari, nah ini file manager. Ya. Nah, di sini ya ada internal storage, mesh USB drive, dan Budwin. Budwin USB drive itu yang tersimpan di dashcam ya, memori dashcamnya. Berarti kita yang kedua, ini kita klik. Nah, di situ ada beberapa folder ya. Nah, video, foto, coba kita masuk ke folder video. Nah, itu hasilnya ya. Nah, tinggal kita mau pilih saja ya. Yang ada di folder ini yang mau kita simpan yang mana. Oke, cara kopasnya sama ya, umum ya. Jadi saya ambil contoh aja, tekan lama ini. Ya. Misalnya ini saya ambil 3. Ya. Nah, kemudian klik copy di sini. Ya. Nah, kemudian kita akan paste ke mana? Ya, misalnya kita pastenya ke memori internal. Berarti paste di sini. Nah, kemudian kita taruh di mana? Di movie misalnya, ya. Nah, di sini baru kita klik tombol paste. Nah, itu proses pastenya ya. Jadi 3 file yang durasinya 1 detik, masing-masing file itu sedang dipindahkan ke memori internal head unit Android. File ini ekstensinya AVI, jadi kalau diputar, karena head unit saya ini head unit murah juga, jadi tidak support ya. Nah, nanti saya akan coba bagaimana untuk membukanya supaya support. Tapi yang jelas pemindahannya sudah bisa dilakukan. Kalau di laptop ya sudah pasti support semua ya. Nah, kalau pindahkan ke laptop, nah ini memindahkannya ke head unit Android. Jadi ada kendala tidak support dibuka untuk jenis file AVI ya. Oke, nah itu sudah selesai ya. Jadi untuk sementara itu dulu, nanti saya akan coba oprek dulu, bisa nggak dibuka di head unit Android. Ya, ternyata saya oprek-oprek juga tetap nggak bisa dibuka, jadi filenya nggak support. Jadi nanti akan saya buka di laptop, atau akan saya pindahkan ke HP supaya bisa di-share. Oke, itu flash disk sudah saya colok di laptop. Mari kita lihat ya, kita buka ya di My Computer. Kemudian di PC. Nah, ini udah hampir penuh ya. Nah, kita buka video. Nah, ini ada tulisan lock ini tidak akan terhapus, yang locked ini ya. Nah, kita coba aja yang locked 1 ini ya, kita coba putar ya. Nah, itu bisa, itu posisi sore ya, itu mendung, hujan ya. Dan misalnya jadi bisa ya, jadi tinggal kita pindah saja ya. Oke, tinggal kita pindah saja ke memori internal. Nah, itu hasilnya ya, bisa diputar ya. Tinggal kita mau ngapain, mau disimpan, mau dikirim ya. Oke, itu saja informasi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.